Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke pertemuan 4 praktikum pemrograman web ya. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan bahas bagaimana cara menginput sesuatu yang dimasukkan dalam form ke dalam sebuah database. Nanti kita juga bakal ngebahas tentang bagaimana cara nampilin yang ada di dalam database itu ke dalam website kita. Ya, jadi pertama di sini saya mau ngejelasin dulu ya. Sebelumnya saya di sini punya controller mahasiswa yang mana di sini ada metode index. Dia tuh bakal manggil view data di dalam folder mahasiswa. Terus di sini juga ada metode form di mana dia bakal manggil view form di dalam folder mahasiswa. Kalau kita lihat view kita nih, view, terus di dalamnya nih ada namanya folder mahasiswa. Nah, terus di dalam folder mahasiswa juga ada file view data sama view form. Nah, untuk data sendiri nanti dia fungsinya buat nampilin yang dari database itu. Terus kalau form sendiri nanti dia buat masukin dari yang kita inputin di form ini ke dalam database. Nah, kalau kita pengen lihat nih, ini kita panggil ya, mahasiswa slice index, enter. Nah, ini bentuknya tabel ya. Jadi nanti di sini fungsinya buat nampilin yang dalam database. Terus kalau kita lihat form, nah di sini ini sama kayak yang kalian bikin kemarin kan? Ya udah kayak gitu lah. Nah, di sini pertama-tama kita bikin dulu nih database-nya. Nah, untuk database mungkin kalian udah belajar di praktikum SBD kan. Jadi nanti kalian bisa bikin sendiri aja cara bikin database-nya. Nah, di sini saya punya ada 6 field juga sih. Yang pertama tuh ada ID, dia tuh primary key, auto increment, terus ada name, dia tuh varchar ukurannya 70, terus ada tempat lahir atau birthplace, dia tuh varchar ukurannya 30, terus ada tanggal lahir ya, birth date, dia tuh tipenya tanggal, terus ada gender varchar 9, yang terakhir ada alamat, dia varchar juga ukurannya 255. Nah, ini nanti database bisa kalian bikin sendiri. Terus di sini kita bakal mengkoneksikan database yang kita punya. Ini ya. Jadi ini nama database CIP Web, tabelnya tabel mahasiswa ya. Nah, jadi database ini bakal kita koneksikan nih ke dalam CI kita. Nah, untuk cara koneksiinnya sendiri, pertama-tama kalian buka di application, terus config. Nah, di sini ada database nih, database.php. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, di sini bisa kalian scroll ke bawah, nanti kalian ketemu tampilan kayak begini. Nah, ini kalian isiin sesuai sama database kalian. Kalau kalian pakai sampp, nah itu biasanya username-nya root. Terus kalau kalian masih pakai sampp, itu passwordnya dikosongin. Nah, terus di sini untuk database sendiri yang baris ke-81 ini diisi sesuai nama database kalian. Karena di sini nama database saya CIP Web, berarti di sini saya isiin CIP Web. Kalau udah kita simpen, ya udah kelar deh cara koneksiin database-nya. Nah, terus setelah kita koneksiin, ini kita atur dulu nih biar nanti database-nya bisa kita pakai. Caranya kita atur di autoload.php nih, di bagian folder config juga ya. Config, terus di sini kalian bisa lihat ada autoload.php. Itu kalian pencet. Terus di ini baris ke-61, ini kalian bisa lihat ada libraries. Ya. Di libraries ini kalian array, terus kalian masukin deh database. Terus kalian save. Kalau udah kayak gini, untuk koneksi database selesai. Nah, terus kalau udah selesai mengkoneksikan database, sekarang kita mulai bikin nih. Pertama kita bikin dulu model, yang mana nanti di model ini kita bakalan mengatur bagaimana jalannya lalu lintas data lah ya gitu ya. Kekerenan tuh bahasanya ya, pokoknya begitulah. Ini sebelumnya saya udah bikin ya, tapi masih kosong isinya. Jadi di sini nama modelnya saya bikin mahasiswa underscore model.php. Nah, di sini kita bakal nulis kode buat
buat gituin datanya lah. Pertama kan buka tag PHP nya dulu, terus kita bikin class mahasiswa underscore model sesuai sama nama filenya, extend ci underscore model, terus kita buka kurung. Nah, di dalamnya pertama kita bakal bikin yang namanya method create public, gini deh, public function create, ini kosong. Nah, di sini kita tulis kode programnya. Di sini kita punya variabel data, yang mana variabel data itu menyimpan array. Yang pertama ada nama, name. Jadi si name ini nanti dia bakal menerima inputan dari this input post name, koma. Nah, jadi si nama ini dia bakal nanti masukin ke dalam nama ini kan, yang mana dia didapatkan dari si name ini dia dari view, terus mahasiswa form. Nah, ini kan nama variabelnya view kan. Nanti dari sini inputan ini dia bakal ngelempar ke dalam sini, terus disimpan di sini, yang mana semua di sini disimpan di dalam sini, kayak gitu ya. Ya pokoknya begitu, semoga paham dah. Nah, terus kalau udah name, berikutnya kan ada birthplace ya. Terus ada birth date. Terus ada gender sama address. Nah, di sini terus kita bakal make fungsi ininya nih. Jadi this db insert mahasiswa data. Jadi maksudnya ini gimana? Jadi dia bakal masukin semua yang ada di sini ke dalam tabel mahasiswa ya, kayak gitu. Nah, terus kalau udah kita bikin method create di model mahasiswa model ya, terus sekarang kita atur di controllernya. Jadi di controller mahasiswa sebelumnya kan ini cuma buat nampilin doang kan. Nah, ini kita buat metode baru, namanya metode create deh. Nah, di dalam create di sini kita bakal pertama, karena kita bakal make model, jadi modelnya kita panggil dulu. This load model mahasiswa model. Nah, di sini kita fungsinya buat manggil model kita ya. Kalau udah dipanggil, sekarang tinggal kita pakai this mahasiswa model. Nah, di sini bakal kita panggil metodenya, yaitu metode create. Kalau udah, dia bakal mengembalikan nilai redirect, dia bakal balik ke mahasiswa form
Jadi setelah dia menjalankan si create ini, dia bakal balik ke form mahasiswa tadi. Nah, coba kalau udah sampai sini kita coba jalanin kali ya. Oh, belum. Kita lupa nyeting di view kita, di view formnya. Nah, buat actionnya di sini kita panggil dulu tuh yang tadi. Base URL kan tadi namanya apaan ya, mahasiswa slice apa tadi, create kan berarti. Untuk metodenya post. Karena di sini kita pakai base URL, jangan lupa kita atur lagi nih config kita. Ada di application, config, terus di auto load. Terus bisa kita lihat di sini auto load helper. Sini kita panggil URL, terus kita save. Kalau udah sampai sini, coba kita pahamin dulu dikit ya. Jadi di model kita kan punya name, birthplace, birth date, gender, address kan. Nah, dia tuh bakal masukin ke sini nih, ke masing-masing ini. Name masukin ke sini, terus birthplace masukin ke sini, seterusnya. Yang mana dari sini itu didapatkan dari post dari sini nih, dari form kita ini. Jadi kan punya nama name kan. Nah, dia bakal ditaruh di sini. Terus dia juga punya jenis kelamin, dia namanya gender kan. Terus dia bakal taruh di sini kayak gitu sampai bawah. Terus dari hasil-hasil ini disimpan di sini. Nah, terus semuanya juga sama, ini disimpan di sini. Nah, terus semua ini nanti bakal disimpan di dalam data. Yang mana data ini bakal kita masukin ke dalam tabel mahasiswa kayak gitu. Coba kalau udah kita coba running ya. Kita refresh dulu. Pertama nama saya Karta Cawang. Terus kita klik simpan data. Nah, ini udah kita klik simpan data. Kalau kita lihat database punya kita. Nah, ini udah masuk nih. Nama Rizky Adianto Nugroho, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir segitu, gender laki-laki, alamat Cawang ya kan. Nah, ini berarti dengan kayak gini berarti kita udah sukses nih. Nah, kalau kita refresh, nah sekarang masuk lagi kan jadi ada 2 kan. Berarti dengan kayak gini kita udah berhasil bikin apa ya? Ya pokoknya berhasil masukin lah. Nah, terus kalau udah dimasukin, sekarang saya pengen nampilin nih di dalam si indeks ini. Jadi nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, ini isinya yang udah tadi saya inputin di sini kan. Nah, itu caranya gimana? Jadi pertama sebelumnya kita bikin di model kita bikin metode baru, public function get mahasiswa deh namanya kan. Nah, terus dalamnya di sini kita langsung aja return $this db get mahasiswa result array. Nah, kita ketikin aja ini langsung kan. Jadi di sini fungsinya dia bakal manggil semua yang ada di sini. Nah, terus kalau udah di sini ini kita save. Nah, terus pada controller mahasiswa kita kan berarti nanti dia ditampilinnya di dalam indeks kan. Nah, di sini kita tambahin deh. Jadi pertama karena kita pakai model, kita panggil dulu si modelnya. Kalau udah kita panggil model, sekarang kita
kita panggil metodenya, itu sama kayak gini kan, dollar this dollar data mahasiswa sama dengan dollar this mahasiswa model get mahasiswa. Nah, kalau udah kita panggil, terus berarti di sini tinggal kita tambahin aja dollar data. Nah, maksudnya tuh jadi dari sini tuh bakal dikirim ke sini. Terus dari sini buat naruh di sini. Di sini. Yang nanti bakal ditampilin di dalam sini. Ya, pokoknya kayak gitu dah. Terus kalau udah, sekarang di dalam view-nya di sini kita ubah. Kan di sini kita mau nampilin nama, jenis kelamin sama tanggal lahir kan. Di sini kita butuh satu aja. Nah, di sini kita tambahin perulangan. Kalau perulangan berarti pakai for each. Terus dalamnya tadi mahasiswa kita inisialisasikan sebagai MHS. Terus sini kita tutup deh tag for each nya. Terus di sini kita bakal manggil satu-satu deh. Nama kan kita mau panggil nama kan. Terus di sini kita bakal manggil gender. Terus di sini kita bakal manggil birthplace. Udah kita simpan. Nah, kalau kita refresh, udah deh tampil data yang tadi udah kita masukin. Ya, untuk video materinya kurang lebih sampai di sini aja ya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.